syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya, diiringi dengan gerimis yang sejuk dan yang nyaman ini, ternyata di tempatnya masing-masing bisa memanfaatkan waktu, kesempatan dan tenaganya insyaallah taala di pagi hari dan hari Kamis tanggal 19 Rabiul Awal tanggal 5 November ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saudara-saudara kita yang sedang ada di jalan dengan kerjanya, karena Jakarta sudah mulai padat dan menunjukkan kesehatan insyaallah terus membaik, kesehatan ekonomi terus membaik, dan tentu bangsa meningkat dan bangsa berkualitas adalah kehidupan di dunia ini. Bahwa i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, bekerja di duniamu dan untuk duniamu kayak kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamudu ghadan, mengejar untuk membangun bangunan akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Luar biasa kesungguhan dan semangat yang tersirat, tercermin di dalam ungkapan tadi. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya yang di rumah, yang di jalan, yang sudah nyampe di tempat kerja, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, memang inilah hidup. Hadhihi al-hayah. Inilah hidup ini. Semua merasakan dan semua mengalami. Tentu hadhihi al-hayah. Dari masalah ini saja Anda akan menjadi orang cerdas, orang hebat. Hidupnya pohon tentu beda dengan hidupnya Anda, meskipun ketemu dalam kata hidup. Hidupnya virus corona tentu beda dengan hidupnya Anda, meskipun ketemu dalam kata hidup. Hidupnya benalu tentu berbeda dengan kehidupan Anda, meskipun sama ketemu dalam kata hidup. Begitu juga jadi hidupnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini, maka semuanya adalah mempunyai kehidupannya masing-masing dan gayanya dan juga tradisinya, meskipun jadi semuanya ketemu di dalam kata hidup. Subhanallahil azim, menunjukkan keagungan Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamdu. Dan semuanya mengalami jalannya, mengalami jalurnya masing-masing. Kehidupan tumbuh-tumbuhan, bahkan kehidupan ekosistem tertentu kadang-kadang harus dibuldoser oleh manusia karena mau dibuat jalan tol. Halo, kalau mau membuat jalan tol, bukankah membuldoser kehidupan dan ekosistem tertentu? Gunung dijebol, gunung dibuat terowongan. Tentu di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada rumah sebagian manusia, lebih lagi ada kehidupan yang lain, ada cacing, ada kutu-kutu, walang atogu, ada macam-macam, tapi dibuldoser oleh manusia karena ada kepentingan jalan tol, ada kepentingan manusia. Di dalam kepentingan ini pasti untuk mencari keuntungan, tapi di dalam keuntungan pasti merugikan pihak lain. Halo, halo, ini catat baik-baik ini omongan. Di dalam orang mencapai kepentingan pasti merugikan pihak lain, pihak cacing, pihak hasyarat, pada dirugikan. Dan tentu banyak orang tidak berpikir sejauh itu, ya. Maka kepentingan manusia ini sering didahulukan daripada kepentingan yang lain. Jadi banyak menghancurkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam cerita Wali Songo itu ada kisah menarik, yaitu insafnya Maloyo, ya, alias Sunan Kalijogo, alias apa namanya itu, Raden Said, alias apa maknanya, perampok yang dijuluki perampok. Jadi ketika dia mendapatkan wangsit bahwa disuruh mencari tongkat
yang pegangannya adalah emas, maka dia berada di hutan dan ternyata ada orang lewat yang berpakaian agak berbeda dengan dia, dan dia selalu berzikir kepada Allah dan memegang tongkat. Akhirnya diintip tongkatnya apakah itu, dan seterusnya adalah dengan baik. Nah ini dengan sopan dia ingin melihat tongkatnya. Orang itu bilang, buat apa, wong hanya sekedar tongkat, dan tongkat itu untuk bersandar. Orang harus punya sandaran juga untuk beritika dan tidak cuma ingin melihat apakah pegangan tangannya itu berbuat dari emas. Buat apa kalau kamu mengetahui? Karena nafsu manusia itu selalu tomak, ya kan, begitu kan. Akhirnya ternyata orang ini yang nanti menjadi Sunan Kalijaga itu kemudian merebut tongkat itu, dan terjatuhlah orang yang punya tongkat. Di saat terjatuh itu tangannya karena untuk menahan, maka di tanah itu jadi menggenggam rerumputan, dan rumput itu tercabut dari akarnya. Ternyata dia menangis. Ya hanya masalah ibroh aja. Dia menangis, kemudian aku telah berbuat salah, aku telah berbuat dosa karena aku mencabut rumput ini bukan karena haknya. Dan dia tercabut dari kesenangannya dan ketenangannya, maka aku berdosa. Lembut sebetulnya pikiran ini, tapi tidak banyak. Jadi orang berpikir sejauh itu. Dia hanya ingin mencapai tujuan, tapi di atas penderitaan orang lain, menginjak-injak orang lain, mungkin menginjak-injak rakyat, menginjak-injak hak rakyat dan seterusnya. Hanya ingin mencapai tujuan, bahwa tujuan itu kadang belum tentu sampai akhirat, tapi sudah menghancurkan dan merusak hak-hak yang lainnya, hak binatang, hak tumbuh-tumbuhan, hak sesama manusia. Cobalah teman-teman berpikirlah sejauh itu. Sedih, dan akhirnya dilihatlah tongkat itu dan dipandang-pandang memang bukan dari emas. Maka Anda ketika mau meraih cita-cita itu hebat, itu adalah hebat, tapi coba raih dengan cara tidak merugikan binatang, tidak merugikan tumbuh-tumbuhan, apalagi merugikan manusia. Manusia menjadi korban aturan, manusia menjadi korban omongan, manusia menjadi korban semuanya ini. Bagaimana Anda akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, saudaraku, akhirnya apa? Sudah puas kamu ger kisana gitu. Akhirnya kalau memang kamu ingin dunia, coba lihat itu, kemudian diarahkanlah tangannya dan tongkatnya itu ke arah kolang-kaling. Ternyata kolang-kaling itu di pandangan orang yang sedang gila dengan dunia itu, maka kelihatannya adalah emas. Maka dunia ini, kehidupan ini adalah tergantung pandangan Anda. Jika mata kamu itu mata buta dari petunjuk Allah dan mata keduniaan, maka semuanya adalah kelihatan seperti di mata kamu. Cucilah mata Anda, cucilah hati Anda itu supaya mendapatkan ketajamannya. Ya. Akhirnya apa? Nah, ke sana akhirnya ditunjukkan. Akhirnya karena kelihatan emas, maka kemudian orang itu langsung lari ke tempat itu dan untuk mengambil emas itu. Dan ternyata dia berusaha untuk menaikin pohon, grandul begitu, akhirnya terjatuh dan pingsan. Dan kemudian pada rontoklah buah kolang-kaling itu atau semacam buah itu, jadi ngerundungin dia. Ternyata dia adalah sekedar buah biasa, tapi di matanya kelihatan emas. Semua yang Anda lihat indah itu, yang namanya indah, yang kelihatan indah itu belum tentu indah, ya kan? Dan akhirnya apa?
kerugian yang ada, termasuk kursi, termasuk jabatan, termasuk dunia yang dicapai oleh orang dengan menyingkirkan jadi kekuatan-kekuatan dan juga apa pohon juga cacing tadi semuanya itu ujungnya adalah bukan sebuah kemuliaan. Nyambung para pemirsa? Nyambung enggak? Ya subhanallahil azim. Dan akhirnya dia mulai sadar. Sadar itu datang setelah bertubi-tubi, kemudian berkelak-kelok memenuhi kehidupan ini, menjalani perjalanan hidup. Akhirnya dia mikir, dan suatu hari ketemu orang itu lagi lewat, dan kemudian dikejar, Tuhan saya ingin menjadi murid. Ngajilah simaan, ngajilah Quran, ngajilah hadis yang mengantarkan untuk membuka mata Anda itu, yang mengantarkan membuka mata hati Anda itu. Dan makanya kemudian dunia ini sangat penting, kehidupan ini sangat penting kalau ada hubungannya dengan akhirat. Kalau tidak ada, maka dunia adalah bangkai, dunia adalah jifa. Siapa yang bersabda itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini adalah bangkai, dunia ini adalah jifa. Kenapa Anda menjadi berebut dengan bangkai-bangkai itu dan tulang-tulang yang tidak ada harganya? Tapi ketika dunia ini dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dengan membangun istana, di akhirat dikaitkan dengan seberapa orang yang menjadi mulia karena dunia ini, maka silahkan, dan itu adalah kemuliaan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menempuh suatu tujuan, saya kira memang banyak yang harus dilalui dan beraneka ragam. Di tahun 87, 88, 89 saya wirawiri di Jakarta ini, dan saya berulang kali naik bis 40 Mayasari, nggak tahu dari mana, berhenti di terminal Cililitan, masih berbentuk sampah yang bau, dan kemudian banyak kotoran orang yang pada pipis di terminal Cililitan pada waktu itu. Dan saya ingat banget, dan kemudian saya wirawiri Jakarta Lewiliang, Jakarta Lewiliang, mulai dari terminal Cililitan sampai terminal Pasar Lewiliang, itu namanya bis bintang 3 dan bintang terang. Ternyata di sekeliling terminal Cililitan pada saat itu masih sangat-sangatlah terbelakang tentu dibanding sekarang. Ternyata sekarang saya ada di Cililitan. Luar biasa lika-likunya kehidupan, tempatnya masih pipis, masih kotor, masih belum apa-apa, dan kemudian belokan, kelokan, tajam, kadang kakinya kesandung. Kalau sekarang mobilnya baret, Hyundai baret, dan seterusnya, karena lika-liku untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi luar biasa. Belajar dari ini, maka kita terus harus menguatkan cita-cita keallahan kita, kequranan kita, menuju kepada Allah, menuju menjadikan Al-Quran mengalir seperti air. Tentu adalah lika-likunya luar biasa. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan ngambek, dan terus berjalan untuk apa? Untuk mencapai tujuan Anda. Sekedar untuk bisa membuka toko saja luar biasa. Sekedar untuk bisa memulai bisnis online luar biasa. Sekedar untuk apa? Semuanya ditempuh dengan begitu dahsyatnya. Tapi pernahkah Anda ingin menuju Allah lalu kemudian bisa mengorbankan segala-galanya? Pertanyaan, sebuah pertanyaan, Anda sendiri yang harus menjawabnya. Sebuah kelezatan pertama adalah kelezatan ada di kemauan, ada di tekad, kemudian ada di rasa. Ketika sudah dirasakan lezat,
meskipun makan di samping kuburan, maka itu adalah enak. Iya, apalagi di samping, di kuburan aja enak. Tukang gali kubur itu kalau pas makannya di kuburan itu enak nggak? Enak banget. Nggak tahu kalau di sampingnya adalah bergelimpangan mayat-mayat yang ditutupi dengan tanah. Orang juga seperti itu untuk mencapai cita-citanya, meskipun harus mengorbankan, menggelimpangkan orang-orang. Mungkin ya kan, terus ada yang menjadi korban, ada yang luka, ada yang patah, ada yang jadi ditangkap, ada yang ini. Enak aja dia untuk mencapai tujuannya. Mikir enggak kalian seperti ini? Luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan mencapai titik tertentu apa yang ingin dicapai. Pastikanlah cita-cita Anda, tujuan Anda adalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cinta Rasul, membela Rasul bila dihina, melalui cinta Al-Quran dengan membacanya, mentadabburinya, melalui cinta Islam dengan melaksanakannya, memahaminya dan menyebarkannya di khalayak publik. Tentu semuanya dengan media akhlakul karimah, dengan media komunikasi publik yang bagus, dengan media kesabaran dan keteguhan luar biasa. Dan bersamalah orang-orang yang teguh, sabar, berakhlak mulia, insyaallah ta'ala. Meskipun di zaman akhir mungkin dianggap sulit dan langka untuk mencari itu, tapi bukan berarti tidak ada, dan terus masih ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang benar. La tazalu ta'ifatum min ummati adh-dhahirina 'alal haq. Terus ada sekelompok orang dari umat Rasulullah SAW eksis di dalam kebaikannya dan di dalam kebenarannya, insyaallah ta'ala. Saya kira itu saudaraku semuanya, di hari Kamis Anda yang indah ini dan diiringi dengan makhluk Allah hujan yang begitu nyaman ini, mudah-mudahan Anda sehat walafiat jasmani dan rohani, seluruh keluarga diselamatkan oleh Allah dari segala macam penyakit, rasa sakit dan hal yang tidak diinginkan, lalu insyaallah diselamatkan dari COVID-19 dan dilancarkan semua urusan, diberikan kesuksesan dan keberhasilan dan diberkahi oleh Allah tentu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa kita kepada para donatur, muhsinin, muhsinat dan orang yang mewakafkan jadi bagian dari kehidupannya, nyawanya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berjasa, mulai bapak ibu kita telah mendahului kita, semuanya para guru kita, para habaib, para kiai, para ulama, para ajengan, tuan guru, buya, orang-orang yang berjasa dengan seluruh jaringannya sampai kepada pemimpin besar, imam besar dalam kehidupan ini, ilmu pengetahuan, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli ilmu yang bermanfaat, para wali, para kasih Allah, para abdal, para aktab, sampai kepada atba'it tabi'in, para tabi'in, para sahabat Nabi dan keluarga Rasulullah SAW sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa keemasan kemuliaan jaringan ini menjadi jaringan Al-Hayah dan Al-Hayah Media, dan kita terus akan memohon kepada Allah bersama mereka dan dikumpulkan ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, para pemirsa, inilah yang diaturkan pada pagi hari ini insyaallah, dan agenda pagi selalu bersama satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama Al-Qur'anul Karim. Kita secara alami
akan mengalirkan dua hal ini dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, yaitu Quran dan hadis. Makanya setiap hari satu hadis Rasulullah SAW yang diambil dari kitab Sahih Muslim. Mudah-mudahan kita mencintai Rasulullah. Tentu Rasulullah mengalir di tubuhnya karena khuluqul Quran, dan seluruh kehidupan Rasulullah adalah hadis. Maka kita contoh dan kita pindahkan itu ke dalam tubuh kita dan kehidupan kita sebatas ijtihad kita, kesungguhan kita, dan sebatas mana Allah memberikan itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Anda semuanya baik, Anda semuanya dalam kebersamaan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.